Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Alkusnania Channel bersama Bu Juleika. Di video kali ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Materi tentang teks petunjuk ini ada di buku tematik kelas 4, tema 2, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Ayo, siapkan dan buka buku kalian ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian mampu menganalisis dan membuat sendiri teks petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri yaitu jelas, tersusun atau sistematis, mudah dipahami atau komunikatif, lugas, dan efektif. Jenis-jenis teks petunjuk. Berikut beberapa teks petunjuk. Penggunaannya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain satu, petunjuk menggunakan alat. Berbagai alat yang ada di sekitar kita memiliki petunjuk. Petunjuk menggunakan alat merupakan ketentuan bagaimana menggunakan suatu alat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah petunjuk memasang baterai pada mainan mobil-mobilan, petunjuk mengisi ulang tinta spidol, dan lain-lain. 2. Petunjuk menggunakan obat. Petunjuk menggunakan obat adalah panduan untuk mempermudah konsumen ketika menggunakan obat. Petunjuk umumnya tercantum dalam kemasan bagian belakang. Selain petunjuk, dalam kemasan obat juga tercantum fungsi obat, komposisi obat, cara penyimpanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan petunjuk penggunaan obat. 3. Petunjuk membuat sesuatu. Ketika membeli makanan seperti mie instan, kopi instan, agar-agar instan, dan lainnya, pasti terdapat petunjuk di bagian kemasannya. Jadi, petunjuk membuat sesuatu adalah arahan untuk mempermudah konsumen ketika membuat sesuatu. Yang keempat, petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu disebut juga dengan tips. Fungsinya sebagai bimbingan untuk melakukan sesuatu. Seringnya kita menemukan tips yaitu di majalah. Contohnya adalah tips berpakaian saat musim dingin, tips berkebun tomat di rumah, tips berpergian saat hujan, dan lain-lain. Lima, petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah
adalah panduan untuk mempermudah seseorang menuju suatu tempat. Umumnya, denah ini terdapat pada undangan pernikahan, lampiran acara, atau sejenisnya. Langkah-langkah membuat teks petunjuk. 1. Menentukan terlebih dahulu petunjuk apa yang ingin diinformasikan. 2. Memahami berbagai hal yang berkaitan dengan informasi tersebut. 3. Menulis secara urut dan sistematis petunjuk yang ingin dibuat. 4. Melengkapi setiap poin atau langkah-langkah dengan keterangan yang jelas. Setelah kalian belajar membuat teks petunjuk, inilah contoh petunjuk membuat sesuatu, yaitu cara membuat kipas kertas. Cara membuat kipas kertas. Langkah pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bisa dari kertas kado, majalah bekas, ataupun yang lainnya. Langkah kedua, ambil lem kertas. Langkah ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Langkah keempat, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Langkah kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Langkah keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Langkah ketujuh, kipas siap dipakai. Bandingkan kipasmu dengan kipas temanmu. Apakah ada yang berbeda? Anak-anak, kalian sudah belajar tentang apa itu teks petunjuk, apa saja jenis teks petunjuk, dan langkah-langkah membuat teks petunjuk. Dan juga Bu Guru sudah memberi contoh sebuah teks petunjuk. Maka sekarang waktunya kalian membuat teks petunjuk ya. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.